Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue lagi pengen bikin konten intermezzo ya sebutannya. List smartphone yang datang dari brand yang tidak biasa bikin smartphone. Panjang ya? List smartphone dari brand non smartphone. Ya kurang lebih begitulah kalau untuk pendek ya. Dan ya capek aja sih bikin produk terus kan. Jadi kali ini kita bikin list aja dulu. Produk masih banyak. Lihat dari belakang masih ada Gameser X2. Masih ada keyboard. Oke. Kita akan langsung mulai aja. Kalau kalian tertarik dengan list-list seperti ini, nanti tulis komentar di bawah aja. Nanti gue coba bikin kayak list handphone termahal, list handphone terbuluk, list handphone dan segala macam. Yang pertama adalah Marshall London. Marshall mungkin kalian kenali sebagai sebuah brand yang bikin amplifier buat gitar elektrik. Atau mungkin kalian pernah nyoba headphone-nya, atau mungkin kalian pernah pakai Bluetooth speaker-nya, karena Marshall punya salah satu desain Bluetooth speaker yang paling keren menurut gue. Tapi tahukah kalian di tahun 2015, Marshall itu pernah ngebuat sebuah smartphone. Namanya Marshall London, di mana smartphone yang satu ini bagian atas kiri kanannya itu punya dua 3.5 mm jack. Jadi dia bukan share, dia punya dedicated M-nya, dedicated chipnya masing-masing. Dan dia punya volume wheel, jadi dia bukan volume button tapi volume wheel. Jadi ketika kalian atur musik tuh lebih lebih berasa aja gitu, karena dia pakai di scroll dan bukan diklik. Nah, menariknya selain buat dua 3.5 buat denger lagu, ini dia juga bisa dicolok, satu untuk headset dan satu lagi untuk gitar. Jadi bisa digunakan sebagai amplifier, dan ini untuk headsetnya untuk monitoring, dan ini bisa recording. Jadi dia kayak punya aplikasi kayak semacam, kalau kalian tahu tuh kayak live loop gitu. Ketika kalian ngerekam sesuatu, terus kalian rekam, terus kalian stack over it. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa dipakai buat colok mikrofon. Jadi sebenarnya Marshall London ini bisa bilang stereo speakernya juga bagus. Cuman dari sisi smartphone-nya itu cukup kurang, karena dia itu pakai layar 4,7 inci dengan resolusi 720p. Dan Snapdragon 410 dengan memori itu 216 GB, dan ini dulu dihargain di 585 USD atau sekitar, kalau gua konversiin kursnya itu sekitar 8,2 juta sekarang. Tentu aja lebih banyak pilihan yang bagus di tahun 2012 silam, cuma Marshall London ini bisa dibilang salah satu alat portable lah untuk kalian mau recording. Dan gua rasa by digital audio player dan MP dan DAC-nya, gua rasa ini akan menjadi salah satu yang terbaik dan unik juga. Jadi buat yang demen musik, mungkin mereka beberapa ada yang koleksi Marshall London, who knows. Nah, kedua itu datang dari Ulysse Nardin. Namanya Ulysse Nardin Chairman. Jadi kalau kalian nggak pernah dengar Ulysse Nardin, sama saya juga baru dengar, di mana Ulysse Nardin ini adalah sebuah brand yang bikin mechanical watch. Jadi brand-brandnya orang kaya yang jam-jamnya itu mahal. Nah, kalau mechanical watch sendiri kan emang dia adalah sebuah jam yang akan berputar porosnya, jadi nggak perlu pakai baterai, nggak usah dicas seiring kalian berjalan. Jadi kayak movement kalian itu akan mengisi ulang terus. Dan ini gimmick ini yang dibawa ke smartphone mereka yang bernama Chairman. Jadi di Ulysse Nardin Chairman sendiri dia bisa berputar bagian belakangnya kalau kalian jalan terus. Dia punya semacam pemberat gitu di bagian belakangnya. Cuman dia nggak bisa ngecas smartphone kalian. Jadi dia itu cuma sekedar gimmick di bagian belakang. Dan Ulysse Nardin Chairman sendiri ini tuh dihargain sekitar 14.000 USD atau sekitar 197 juta. Itu untuk versi basicnya. Tapi kalau kalian mau bikin konten-konten TikTok kayak Rich Guy Check, itu dia punya versi mahalnya itu di 1,8 miliar rupiah. Itu ada 3.000 biji berlian 17 karat di sana. Dan untuk pesan ini tuh kalian perlu pre-order sekitar 7-8 bulan, karena itu handcraft, dibikin perlahan. Tapi baik lagi, karena kita ngomongin smartphone ini di 2020 ya. Ini tuh dirilis di 2009, 11 tahun yang lalu. Dia itu pakai layar 2,8 inci touchscreen, kamera 5 megapiksel, dan dia udah bisa wifi dan fingerprint reader. Kalau kalian tahu fingerprint reader itu biasanya baru ada di sekitar tahun 2012-2013 ke atas. Jadi sebenarnya ini cukup mahal. Yang mahal 197 juta, masa speknya kentang. Oke, yang ketiga itu adalah Puma Phone. Puma, brand sport. Ini menarik sebenarnya. Puma Phone ini bekerja sama dengan yang namanya Sagem, SAGEM. Beberapa orang yang sudah tua pasti Anda tahu dan baru mendengar kata Sagem setelah sekian lama. Dan Puma Phone ini punya gimmick yang cukup menarik. Dia bagian belakangnya itu punya solar panel
untuk ngecas smartphone kalian. Puma menyatakan kalau si solar panel ini ketika kalian taruh di bawah matahari selama 1 jam, itu dia bisa ngecas untuk dengar MP3 playback 30 menit atau cukup untuk mengirim 30 SMS. Menariknya beberapa reviewer yang gua cek di zaman itu, kayak itu berapa tahun yang lalu ya? Di zaman 10 tahun yang lalu, 2010, melakukan hal itu, dia memanggang smartphone mereka di bawah matahari seharian dan itu tidak menambah baterainya sama sekali, atau bisa dibilang solar panelnya tidak bekerja sama sekali. Jadi Puma Phone secara handphone, secara baterai cukup dependable karena cukup bisa digunakan setiap hari, cuman ya tidak bisa untuk dicas solar panelnya. Jadi untuk apa Anda jual solar panel Puma Phone? Dan untuk smartphone-nya sendiri dia hadir dengan layar 2,8 inci touchscreen yang belum multi touch, kamera 3,15 dan tanpa wifi. Tapi dia punya built-in GPS tracker, GPS receiver lebih tepatnya untuk riding tracker dan juga run tracker karena ini tuh digunakan untuk olahraga, namanya juga Puma kan. Baik-baik lagi di 10 tahun yang lalu ini bukan salah satu hal yang cukup oke karena zaman sekarang kan semuanya itu udah diganti dengan smartwatch. Jadi ini di zaman itu mungkin buat orang-orang yang perlu olahraga dengan handphone ini akan membantu banget. Nah untuk harganya sendiri di zaman itu tuh dihargai di sekitar 450 USD atau 6,3 juta. Setidaknya Puma Phone ini udah ada Facebook, YouTube, Twitter dan juga Flickr. Flickr gak tuh? Keempat kita masuk ke Adidas Mi-Coach. Nah, kalau tadi kita ngomongin Puma, sekarang kita ngomongin Adidas yang sama-sama berasal dari brand sport. Nah, Adidas ini, kalau tadi si Puma masa game ya, Adidas ini bekerja sama dengan Samsung. Di mana Adidas ini tuh nge-rebrand atau nge-reskin yang namanya Samsung F110. Kalau kalian nggak tahu Adidas, Adidas itu yang terkenal sama Yeezy, Ikiti, NMD, apalagi ya, Youngwan, dan lain-lain. Hugh, Pharrell Williams punya sepatu. Nah si Adidas ini itu Mi-Coach ini sebenarnya kurang lebih sama dengan si Puma tadi. Emang menjadi sebuah tracker olahraga. Cuma bedanya si Adidas Mi-Coach ini lebih menggunakan barang-barang eksternal yang terkonek secara wireless ke kalian. Jadi ada semacam belt itu buat kalian pakai di pinggang dan juga kayak ada semacam clip yang akan kalian clip ke sepatu kalian. Nah kedua hal ini itu nantinya akan mengirim data ke smartphone kalian karena Adidas Mi-Coach tuh gue melihat itu kayak lebih ke My Coach kan, jadi kayak pelatih kalian. Jadi di smartphone tuh akan ada aplikasi-aplikasi buat ngelatih kalian, kayak kalian tuh pengen nurunin berat badan, kalian pengen lari lebih lama lebih jauh, kalian pengen latihan buat lari jauh, kalian pengen sehat, kalian pengen lari cepat dan segala macamnya. Jadi ada beberapa program-program di sana. Nanti kalian bisa masuk ke website micoach.com atau micoach.com dan di sana tuh kalian kayak bisa mempelajari data-data yang kalian lakukan itu. Jadi ya kayak pelatih virtual kalian. Baik-baik lagi ini dirilis kan 2008 ya. 12 tahun yang lalu. Smartwatch, smartband itu belum ada di zaman itu. Jadi ini membantu banget buat mereka yang pengen olahraga tapi nggak mau ketemu orang, pakai aplikasi. Nah di saat itu harganya itu 735 USD. Gue assume-nya ini udah sepaket sama aksesorisnya dan itu kalau di convert sekarang tuh di sekitar 10,3 juta rupiah. Oke, kita masuk ke yang terakhir, Pepsi. Pepsi produsen minuman yang sudah tidak ada lagi di KFC. Dan masih ada nggak sih Pepsi di Indonesia? Udah nggak ada ya? Pepsi pernah merilis smartphone namanya adalah Pepsi P1. Bahkan dia ngerilis 2 varian smartphone itu adalah Pepsi P1 dan juga Pepsi P1S. Nah untuk smartphone ini dia cuma rilis di China dan dia itu pakai kayak semacam program crowdfunding. Kalau kalian nggak tahu crowdfunding itu kayak kitabisa.com atau kalian yang nonton Gadget Novation tuh kayak Kickstarter. Nah di crowdfunding ini walaupun dia cuma bikin 1000 unit dan secara limited gitu ya, cuma nyampe 43%. Jadi crowdfundingnya tidak berhasil, membuat si Pepsi P1 ini tidak laku, bisa dibilang cukup gagal. Tapi di sisi lain orang melihat ini sebagai sebuah marketing campaign karena di situ ketika banyak orang yang memberitakan tentang Pepsi P1 ini gagal, di sisi lain ya nama Pepsi itu naik lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah Pepsi P1 sendiri itu dia itu dibikin oleh Chinese ODM dan jalanin yang namanya Dido OS. Itu OS yang dipakai sama smartphone namanya Doogee, DOOGEE, dengan layar 5,5 inci 1080p dan juga prosesor octa-core, kamera 13 megapiksel dan ya bisa dibilang ini salah satu smartphone yang masih cukup decent di tahunnya. Cuman baik-baik lagi gue ngerasa karena si Pepsi ini nge-brandingnya itu cuma sekedar sebuah smartphone,
ada tema Pepsi dan di bagian belakang smartphone-nya itu ada logo Pepsi. Ketika dia mencoba membuat sebuah smartphone kolaborasi yang jauh lebih niat kayak Oppo dengan Gundam, Oppo dengan Evangelion, Oppo dengan League of Legends, dan brand-brand Cina lain, gue rasa itu akan jauh lebih berhasil untuk menjadi sebuah collector item dibandingkan sebuah smartphone yang belakangnya kalian kasih logo Pepsi. Jadi itulah 5 smartphone yang datang dari brand yang mungkin kalian tidak pernah sadar kalau mereka pernah bikin smartphone. Buat gue pribadi, Marshall London itu salah satu yang paling menarik dan paling fail tentu aja ada di Pepsi F1. Sekali lagi kalau kalian tertarik dengan konten-konten termejo seperti ini yang gue juga melihat sebagai untuk membuang stres gue, silahkan tulis komentar di bawah. Jadi seperti biasa coba like, comment, share, follow Instagram kita di @LegiGadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.